dengan saya lagi, Bung Ropan. Kita berbicara di Rai Soccer TV. Tapi sebelum kita membahas, dan pasti Anda sudah tahu lah, saya pakai kostum latihannya tim nasional. Pasti akan membahas tentang tim nasional Indonesia di bawah Sintayong. Dan Anda jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini, ya, Rai Soccer TV, karena tanpa Anda juga channel ini tidak akan berkembang seperti yang diharapkan. Oke. Kita bicara, pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam hal ini sudah menunjuk kembali Sintayong untuk menangani tim U23. Ya, berbagi tugas dengan Indra Safri. Kalau sebelumnya kan tim U23 ini ditangani penuh oleh Indra Safri. Pasca sukses membawa tim U22 kita di Kamboja merebut medali emas, ya, dan akhirnya Erick memberikan tugas Indra Safri akan tangani tim U23 ini di tiga kesempatan, 3 turnamen lah. Ada AFF pada bulan Agustus nanti, ada di Guangzhou, di Hangzhou, China, itu Asian Games nantinya pada September, dan juga AFC U23 ya, yang akan berlangsung juga di September. Nah, kemudian akhirnya Erick mengkoreksi lagi ya keputusan itu dan mengembalikan Sintayong yang sudah diplot untuk menangani fokus di tim senior. Sintayong ini diambil untuk tarik sebagai ketua manajer pelatih kepala lah ya di tim U23 AFF yang akan berlangsung di Bangkok di Thailand. Itu kalau nggak salah 17 sampai 26 Agustus, sudah bulan depan. Jadi ini mepet. STY harus menyiapkan tim terbaik untuk tampil di sana. Memang target khusus tidak diberikan oleh ketua umum. Namun kalau bisa di Asia Tenggara untuk AFF dengan kondisi kita, pemain-pemain muda kita bagus semua, saya rasa untuk menembus final bisa lah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita bisa meraih gelar juara. Ya, walaupun ini berlangsung di Thailand. Nah, kemudian nantinya STY juga akan menangani AFC U23 itu pada September nanti, antara tanggal 6 sampai 12 September. Ya, itu berbarengan juga dengan tim senior akan melakukan FIFA Match Day yang akan berlangsung pada bulan September. Nah, ini kan tugas di U23 AFC atau Piala Asia ini, kualifikasi ini yang menjadi target yang diberikan oleh Erick Thohir kepada STY harus bisa lolos. Nah, itu kan sudah ada pembagian bahwa kita di grup 11 atau di grup K. Grup K itu satu-satunya yang berisi hanya 3 tim. 3 tim itu selain Indonesia ada Turkmenistan dan Cina Taipei atau Taiwan. Dan kita diuntungkan, ya pasti teman-teman juga sudah tahu, kita sebagai tuan rumah ditunjuk oleh AFC dan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Nah, inilah kesempatan. Kita harus juara grup. Jadi karena kalau satu kali kalah udah habis. Ya karena kita kan cuma berisikan 3 tim di dalam. Namun karena dengan diuntungkan main di Manahan Solo, ya saya rasa kita bisa menang. Apalagi pertandingan pertama tanggal 9 itu akan berlangsung melawan Cina Taipei. Kita pasti menang. Tinggal kita berhitung melawan Turkmenistan. Itu pada tanggal 12 September. Kita harus juga menang. Sehingga ada 11 tim juara grup, itu langsung lolos ke babak selanjutnya. Nanti akan ditambah lagi dengan 4 tim diambil dari runner up terbaik. Di semua itu, di 11 itu kan ada 4, nanti akan nilai siapa yang runner up itu, yang posisinya poin itu bagus semua. Ada 4 saja dipilih untuk bergabung dengan 11 tim yang menjadi juara grup. Jadi ditambah dengan tuan rumah Qatar, yang nantinya akan menyelenggarakan pada bulan Mei tahun depan, 16 tim yang nantinya berlaga di putaran final Piala Asia U23. Nah, ajang ini juga dijadikan tempat untuk lolos mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3 teratas. Nah, ini kita akan tunggu. Jadi kalau Indonesia bisa terus dan bahkan bisa melaju ke semifinal, terbuka peluang untuk lolos ke Paris. Karena juara 1, juara 2 sama juara 3 itu akan mendapatkan tempat ke Olimpiade, dan Erick nampaknya mengincar ini ya. Walaupun memang berat misinya, tapi kalau STY mampu membawa tim ini bisa terbang jauh, bukan tidak mungkin ya untuk bisa kita mendapatkan jatah itu. Tapi yang paling pasti kita keluar dulu dari grup K ini. Kita bisa bertarung di babak gugur sambil berhitung nantinya bagaimana peluang untuk bisa menembus paling tidak babak perempat final sebelum mengincar semifinal. Jadi memang tugas STY ini agak berat. Nah, bagaimana dengan Indra Safri? Indra Safri itu khusus ditugaskan untuk tim U24 kita yang akan berlaga di Hangzhou di Asian Games.
itu Indra Safri yang akan menangani. Selain juga dia akan mempersiapkan tim tampil di U20 ya, yang nantinya Piala Asia itu akan berlangsung pada 2025 kalau tidak salah, dan itu menjadi tugas Indra Safri. Jadi di U20 dan U23 di U24 di Asian Games. Jadi bukan cuma Asian Games di Hangzhou, Asian Games juga pada tahun 2026 itu jatah bagi Indra Safri juga harus menyiapkan tim, dan Indra Safri sudah bisa menerima ini. Keputusan dari ketua umum apapun dihormati dan dia akan menjalankan tugas dengan baik. STY juga pun begitu. Tapi yang paling dekat dengan STY saya sudah bilang tadi, AFF U23 di Thailand. Dia harus mengumpulkan pemain-pemain muda terbaik ya. Dia bisa ambil juga yang juara-juara kemarin, yang juara di Kamboja, dapat medali emas banyak ya. Ada Ramadan Sananta, Fatur Rahman, itu banyak. Nah, untuk bisa bermain, kalau Marcelino kan susah untuk diberikan izin karena ini kan AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Ya, tinggal pemain-pemainnya bermain di Liga 1 juga, dari Skirido yang bisa tampil dan bisa dapat diandalkan nantinya. Dan saya meyakini sekali lagi bahwa peluang Indonesia cukup bagus bermain di AFF U23, apalagi dengan pelatih Sintayong. Tinggal kita akan menunggu siapa pemain-pemain yang akan diambil, apakah ada 25 pemain atau 23 pemain, itu bisa menjadi urusan Sintayong. Dan saya juga memperkirakan sudah ada nama-nama di tangan Sintayong, tinggal diumumkan siapa pemain-pemain tersebut untuk dia ambil nantinya dalam pertarungan waktu dekat ini di Thailand. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan tim nasional, dan STY sudah kembali bukan saja di tim senior tapi di tim U23. Dia sudah diberikan tugas oleh Erick Thohir. Ingat, bola itu bulat, giring terus.